Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Kembali kali ini berjumpa dengan saya, Pendeta Andreas Supriyadi. Saya akan membawa kabar baik hari ini yang terangkat dari Mazmur 27 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita boleh menikmati anugerah kasih sayang Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Waktu yang lalu saya menyampaikan kabar baik tentang orang yang percaya dan menantikan Tuhan, maka mereka akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Hari ini kita belajar dari seorang pemazmur yang memiliki sebuah kerinduan yang sangat mulia untuk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati Tuhan, dan pada akhirnya dia menikmati kemurahan atau rahmat atau kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita punya keinginan. Setiap orang punya permintaan, punya kerinduan. Dan hari ini yang pertama kita akan belajar dari pemazmur ini, bagaimana dia mengajak kita semua supaya kita memiliki sebuah keinginan atau kerinduan yang baik dan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Bagi pemazmur ini tentu sebuah kerinduan yang diekspresikan dalam doa-doa dan harapannya, dan yang mewarnai sepanjang hidup dan kehidupannya dalam keseharian. Dia memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan di sana dia mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Artinya pemazmur mengatakan bahwa ada sebuah keinginan yang keluar dari dalam hatinya, yang diekspresikan dalam doa prioritasnya, yaitu belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sahabat kabar baik dimanapun juga, kita belajar hari ini bagaimana dengan keinginan kita. Setiap kali kita punya keinginan, tentu kita berharap itu sebuah keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar sebuah keinginan yang hanya menyenangkan keinginan manusia atau diri sendiri. Bukan sebuah keinginan yang hanya sekedar untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Tapi dari pemazmur ini kita belajar, kita memiliki sebuah keinginan yang besar, yang utama sebagai prioritas hidup kita, yaitu menyenangkan hati Bapa di surga. Catatan Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 menyebutkan demikian: setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bukan rahasia lagi. Alasan Allah memilih Daud menggantikan Saul adalah Daud seorang yang bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Biar kiranya hari ini kita belajar, siapapun kita, apapun situasi dan keadaan kita, di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan hidup kita, mari kita menyenangkan hati Bapa di surga. Karena ketika kita menyenangkan hati Bapa di surga, maka saya percaya Dia juga akan menyenangkan kita. Kalau kita berani pol-polan dengan Tuhan, menyenangkan hatinya, maka Tuhan juga akan pol-polan menyenangkan atau memuaskan, memenuhi hati dan kerinduan kita. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kabar baik hari ini,
Pemazmur punya kerinduan untuk diam di rumah Tuhan. Dikatakan ayat berikutnya, tadi disebutkan, satu hal yang kuingini yaitu diam di rumah Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kesukaan terbesar dari seorang pemazmur yang diekspresikan dalam ayat ini adalah diam atau tinggal di rumah Tuhan. Tentu ini bukan dalam arti secara fisik, tinggal di gereja, makan tidur di gereja. Tentu bukan. Ini sebuah puisi yang ditulis oleh pemazmur yang mengekspresikan kerinduan hatinya yang paling dalam, yaitu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada di hadirat Tuhan, yaitu suatu tempat di mana pemazmur dapat mencurahkan isi hatinya, pergumulannya, persoalannya, unek-uneknya, marahnya, jengkelnya, dan segala sesuatunya diserahkan, dicurahkan kepada Tuhan, dan dari situ juga dia akan menemukan atau mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Sudah, sahabat, kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ayat ini sedang berbicara kepada kita tentang keintiman seorang pemazmur dengan Tuhannya. Sebuah keintiman yang menghasilkan ketenangan dan damai sejahtera sebagai modal dasar kekuatan Allah untuk menghadapi semua realitas hidup yang ada. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Simple dan sederhana. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, dalam doa perenungan kita, saat teduh kita, maka kita akan menikmati bagaimana kehadiran Allah akan menopang kita, memberikan ketenangan dan keteguhan, keselamatan, sehingga kita tidak goyah. Artinya kita tidak akan hancur, kita tidak akan gagal, kita akan memperoleh kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Biar kiranya kita semua memiliki semangat yang tetap untuk intim dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan. Maka saya percaya kemurahan Tuhan yang ajaib akan kita saksikan. Kita akan punya pengalaman, kita punya kesaksian bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, kutipan dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Keintiman kita pada waktunya akan membuahkan kasih karunia, anugerah dan rahmat, yaitu pertolongan Allah yang melampaui segala persoalan dan pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tak takut, nyatakan kebenaran.